ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jamaah Jumat. Pertama-tama senantiasa marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan nikmatnya, utamanya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama dapat menghadiri masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, khotib menghimbau kepada seluruh jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, sebab orang-orang yang mulia adalah mereka yang beriman dan senantiasa bertakwa dengan menjalankan semua perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Di dalam surat Al-Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama. Dalam kesempatan ini, khotib akan menyampaikan khutbah tentang dengan tema siapa diri kita. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengenali diri sendiri adalah kunci untuk mengenali Allah SWT. Imam Ghazali dalam kitab Qiyamus Sa'adah mengutip hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man arafa nafsahu arafa rabbah," yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Oleh sebab itu, mengenali diri sendiri itu sangatlah penting untuk dilakukan kita sebagai seorang muslim. Kendati demikian, pengenalan diri tidak ada sekedar lahiriah. Pengenalan diri dilakukan lebih dalam lagi,
dengan menanyakan pada diri kita sendiri, siapakah aku, dari manakah aku datang, kemana aku akan pergi, apa tujuan kedatangan dan persinggahan aku di dunia, dan kemana aku akan kembali. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ini perlu untuk kita jawab dengan tegas. Misalnya saja, siapakah aku? Ini kita berdasar pada firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan dalam surat Al-Mu'minun berikutnya, summa khalaqnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Jadi jelas bahwa sebenarnya penciptaan manusia itu seperti itu. Oleh karena itu, maka setelah kita mengetahui bahwa diri kita itu tercipta dari saripati tanah yang kemudian menjadi air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, artinya di rahim ibu, kemudian kita dilahirkan di dunia. Nah, kemudian apa tujuan daripada manusia itu diciptakan oleh Allah? Maka jawabnya adalah dalam surat Ad-Dariyat ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada. Jadi jelas bahwa kita diciptakan oleh Allah ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kemana kita nanti akan pergi? Kita sering mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah kita kembali. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengenali diri sendiri dapat dimulai dengan mengenal 3 sifat manusia sebagaimana yang dikelompokkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah sifatul ba'ahim, yaitu sifat-sifat binatang. Sifat-sifat binatang adalah sifat makhluk hidup dengan rutinitas kebutuhan biologis seperti makan, minum, tidur, kawin, dan sebagainya. Manusia memiliki sifat-sifat sifatul ba'ahim ini yang bersifat alamiah dan kerap disebut dengan kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua adalah sifatus sayatin, yaitu sifat-sifat setan. Sifat-sifat ini digambarkan dengan keburukan seperti mengorbankan kejahatan, melakukan tipu daya, berdusta, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sifat-sifat malaikat, sifatul malaikat, yaitu sifat-sifat yang senantiasa memuji keagungan Allah, merenungi ciptaan Allah, dan senantiasa mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, diri kita memiliki kecenderungan untuk menjalankan sifat-sifat hewan dan setan. Kendati demikian, seorang muslim harus senantiasa berusaha untuk mengendalikan sifat-sifat makhluk yang berlebih dan juga meninggalkan sifat-sifat setan.
Setelah meninggalkan sifat-sifat yang kurang baik tersebut, seorang muslim dapat menjalankan sifat-sifat malaikat yang diridhai oleh Allah SWT. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain mengenal 3 sifat di atas, kita juga harus mengenal struktur pokok diri sendiri. Imam Ghazali mengibaratkan diri manusia itu sebagai kerajaan yang terdiri dari 4 struktur pokok yang meliputi jiwa itu sebagai raja, akal sebagai perdana menteri, syahwat sebagai pengumpul pajak, dan amarah sebagai polisi. Syahwat memiliki kecenderungan menarik manfaat, kenikmatan, dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Syahwat berlaku memenuhi kebutuhan dan keinginan individu. Amarah memiliki tugas melindungi diri, tetapi amarah berkarakter berani, namun ada kecenderungan untuk kasar dan keras. Akal atau nalar memiliki fungsi untuk berpikir, berimajinasi, menghafal, dan sebagainya. Akal berposisi sebagai kendali atas amarah dan syahwat. Yang terakhir adalah jiwa atau hati, itu sebagai kendali dari akal. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Akal memiliki kecenderungan buruk, yakni bertindak liar, sehingga memungkinkan untuk memunculkan berbagai tipu daya dalam syahwat dan amarah. Oleh karena itu, diperlukan hati nurani yang bersih untuk mengendalikan akal secara benar, untuk mencapai jiwa yang mampu mengendalikan akal. Itu diperlukan perjuangan keras yang disebut oleh rohani atau mujahadah. Proses jiwa mengendalikan akal akan memunculkan cahaya ilahi yang memberi petunjuk manusia menuju kepada jalan kebaikan atau jalan yang terbaik. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'amal muhsinin. Yang artinya orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang Allah beri kebenaran. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengenal diri kita, maka seyogyanya kita bisa memanfaatkan sifat malaikat dan juga akal serta jiwa atau hati yang akan bisa mengendalikan akal, yang akal akan mengendalikan amarah dan juga perbuatan yang bersifat syahwat, sehingga yang terakhir sebagai rajanya adalah jiwa. Kuncinya kita harus memiliki qalbun salim, yaitu jiwa atau hati yang sehat, hati yang bersih. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khotbah seputar siapa diri kita yang secara singkat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita renungkan dan kita bisa mencermati pada diri kita masing-masing dan bisa mengendalikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innaka lahu wa rahmah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua, saya ingin menekankan sekali lagi bahwasanya kita, dalam diri kita itu ada yang mengajak kepada keburukan dan sebaliknya juga ada yang mengajak kepada kebaikan. Dua hal yang bertentangan ini hendaklah kita bisa membuat agar supaya yang mengajak kepada kebaikan itu yang menang pada diri kita. Dengan demikian insya Allah, kalau yang menang adalah yang mengajak kepada kebaikan atau sifat-sifat malaikat dan didukung dengan hati yang sehat, hati yang bersih, insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirat. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wassallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis